Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Putri Ramadhani dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan organisasi NAFTA. NAFTA mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1994. Awalnya NAFTA hanya dilakukan oleh dua negara saja, yaitu adalah Amerika Serikat dan Kanada. Pendirian NAFTA sendiri dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada bulan September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. NAFTA sendiri memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Yang kedua adalah menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang lebih adil. Yang ketiga adalah meningkatkan peluang untuk investasi. Yang keempat, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. NAFTA bagi Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko adalah pasar ekspor kedua dan ketiga terbesar bagi Amerika Serikat. Dapat dilihat pada tahun 1992 sampai 1998, nilai ekspor sektor pertanian Amerika Serikat meningkat sebesar 26%. Sedangkan terhitung pada tahun 1997 sampai 1998, ekspor makanan dan pangan Amerika Serikat ke Meksiko meningkat dari 881 juta dolar menjadi 5,9 miliar dolar. Meksiko sendiri juga merupakan target utama ekspor pangan Amerika Serikat. Pangan di sini yang dimaksud adalah seperti buah-buahan, sayuran segar, makanan ringan, dan konsumsi makanan lainnya. NAFTA bagi Kanada dan Meksiko. Kanada dan Meksiko membutuhkan Amerika Serikat sebagai pemberi bantuan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi kedua negara yang sedang memburuk. Bagi Kanada dan Meksiko, NAFTA adalah arena untuk berkompetisi antar anggota. Terutama bagi Meksiko yang paling terlihat sangat ketergantungan terhadap Amerika Serikat dalam sektor perekonomian. NAFTA merupakan perjanjian trilateral yang berjalan selama 24 tahun antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perjanjian ini menyokong perdagangan Amerika Serikat dengan nilai mencapai 1,2 triliun US dollar. Berikut ini 5 kesepakatan utama antara Amerika Serikat dan Meksiko untuk NAFTA. Yang pertama adalah dominasi perdagangan mobil. Amerika Serikat dan Meksiko sepakat menaikkan jumlah produksi mobil dari 62,5% menjadi 75% dari total nilai kendaraan yang diproduksi keduanya. Ambang batas tertinggi ini disepakati untuk mengurangi porsi mobil dari Asia.
serta mendorong manufaktur dan lapangan kerja sektor otomotif di kedua negara tersebut. Yang kedua adalah keberlanjutan fakta. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengajukan klausa, yaitu adalah matahari terbenam atau disebut dengan penghentian fakta kecuali dirundingkan kembali setiap 5 tahun. Kanada dan Meksiko menentang keras permintaan ini lantaran akan mengancam investasi mereka dalam jangka panjang di Amerika Utara. Pada akhirnya, Amerika Serikat dan Meksiko kemarin menyetujui bahwa NAFTA berjalan selama 16 tahun dengan peninjauan ulang setiap 6 tahun dan kesempatan memperpanjang selama 16 tahun lagi. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa. Meksiko setuju untuk menghapus sistem penyelesaian sengketa anti-dumping yang terdapat dalam bab 19 NAFTA. Keputusan Meksiko ini dinilai bakal menempatkan Kanada dalam posisi yang sulit karena Perdana Menterinya Justin bersikeras mempertahankan bab 19 tersebut sebagai cara untuk melewati tarif Amerika Serikat atas kayu lunak, kertas, dan produk yang dianggapnya tidak adil. Yang keempat adalah pertanian dan tenaga kerja. Dengan adanya kesepakatan ini, perdagangan agrikultural antara Amerika Serikat dan Meksiko tidak akan dikenakan tarif. Kedua negara ini juga sepakat untuk saling mendukung perkembangan bioteknologi dan inovasi lainnya dari kedua negara tersebut. Kesepakatan ini mendorong Meksiko juga ikut mematuhi standar-standar hak buruh Organisasi Perburuhan Internasional dalam upaya mendorong upah Meksiko lebih tinggi lagi. Yang kelima adalah giliran Kanada. Kesepakatan NAFTA antara Amerika Serikat dan Meksiko membuka pintu bagi Kanada untuk segera bergabung kembali ke dalam NAFTA. Kanada saat ini berada dalam tekanan untuk menyetujui syarat-syarat baru jika ingin tetap menjadi bagian dari perjanjian trilateral itu. Di sisi lain, beberapa anggota Parlemen Amerika Serikat berpendapat kesepakatan bilateral antara Amerika Serikat dan Meksiko akan lebih sulit mendapat dukungan dari Kongres mengingat undang-undang otoritas NAFTA selama ini ditujukan untuk perjanjian trilateral. Kesepakatan perdagangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat yang baru dengan Kanada dan Meksiko sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA yang lama. Perjanjian yang diperbarui ini juga mencakup ketentuan utama yang mengatur industri otomotif yang akan mendorong lebih banyak produksi mobil Amerika Serikat dan melindungi perusahaan Kanada dan Meksiko dari ancaman Presiden terhadap tarif Amerika Serikat yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.